Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li'taatihi min ibadihil mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama ada satu kata yang patut kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, berupa puja puji syukur kepadanya. Semoga kita tetap terengkuh dalam rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan detik ini alhamdulillah bersyukurillah kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghirup udara yang segar, sehingga kita bisa beribadah pada bulan Ramadan kali ini. Walaupun tidak maksimal, mudah-mudahan tetap ibadah kita tetap tidak berkurang. Tentu dalam kondisi semacam inilah kita harus lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, sehingga kita nanti keluar Ramadan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, perkenankanlah kami ingin memberikan materi, mungkin barangkali sebagai ganti, barangkali nanti satu saat kita tidak punya kesempatan untuk ibadah Idul Fitri, karena rupa-rupanya kalau tidak ada perubahan, sehingga nanti pada saat Idul Fitri kita tidak bisa sholat. Mungkin hanya sedikit masjid atau di lapangan yang membuka sholat Idul Fitri, sehingga kita tidak maksimal, mungkin banyak yang tidak bisa. Oleh karena itu, perkenankanlah kami ingin memberikan tambahan materi sebagai tambahan, barangkali kita tidak bisa hadir dalam sholat. Akan tetapi kalau tidak ada sholat, maka kita tetap dianjurkan dan sunahkan untuk hadir di dalam sholat Idul Fitri nanti, insya Allah. Mudah-mudahan ada perubahan sehingga nanti kita bisa kesempatan untuk sholat Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, perkenankanlah di dalam materi ini kami mengambil satu ayat, 2, 3 dan seterusnya yang ada pada surah Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Dan di dalam kandungannya di sini ada 2 pokok, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga ini kami angkat karena nanti bagaimanapun kita sebagai manusia, kita tidak selepas 2 hubungan ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Tentunya kalau kita nanti setelah Ramadan, maka kita pasti selama kita masih diberi panjang umur, harapan demikian, kita akan menemukan namanya Idul Fitri. Walaupun barangkali kita tidak bisa sholat, tetap kita Idul Fitri.
Kalau kita lihat secara arti Id itu kembali. Fitri itu artinya berbuka. Dari kalimat al-futur. Artinya pada waktu nanti 1 Syawal kita sudah diperbolehkan untuk kembali sarapan pagi, kembali makan dan minum. Bukan hanya diperbolehkan, justru harus makan dan minum. Artinya pada saat itu kalau puasa termasuk salah satu hukum haram untuk berpuasa. Berarti harus makan minum, artinya harus batal. Nah, kalau kita lihat memang demikian. Akan tetapi para ulama, khususnya ulama tasawuf, pandangannya beda. Kalau ulama secara umum, kita secara umum, Idul Fitri berarti kembali diperkenankan untuk makan, minum. Artinya tidak berpuasa. Ya, akan tetapi ulama tasawuf nindunya beda. Di antaranya adalah Idul Fitri dalam Islam mempunyai arti antara lain kembalinya umat Islam kepada eksistensinya yang sebenarnya sebagai hamba Allah. Pada dasarnya manusia ini semua adalah Abdullah, hamba Allah. Yang namanya hamba, maka harus sami'na wa ata'na dengan sepenuhnya. Hingga pada waktu setelah digembleng, ditraining oleh Allah selama 1 bulan, harapan kita menjadi hamba yang betul-betul sami'na wa ata'na, yaitu tujuan akhir daripada puasa la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Kemudian yang kedua, kembali kepada kesadaran beribadah, bukan kembali mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan kemaksiatan. Sehingga kita sadar setelah masa Ramadan digembleng oleh Allah, kita kembali kepada fitrah sebagaimana pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, tidak punya dosa dan seluruhnya. Yang ketiga, memantapkan unsur rohani kita sebagai umat Islam dalam berbagai arti positif, bukan mengumbar hawa nafsunya, bukan mengumbar hawa kebinatangannya. Kalau kita lihat manusia itu juga pasti ada unsur binatang. Binatang makan, manusia ya makan. Binatang minum, manusia juga minum. Binatang punya biologis, ingin menyampaikan biologinya sama seperti manusia. Cuma ada sebagian beda, kalau binatang tidak punya ini, tetapi manusia punya ini, sehingga harus beda jauh. Kalau manusia tidak bisa menggunakan ininya, tidak bisa hatinya, bahkan telinga, mata, dan sebagainya, sebaiknya, maka Allah mengatakan kal an'am, seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih jelek daripada binatang. Itu bisa dibuka dalam surah Al-A'raf insyaallah ayat 179. Kemudian yang keempat, yaitu suatu hari untuk memulai lembaran baru yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, yang mana pada waktu sebelum Ramadan mungkin kita punya banyak dosa, sehingga Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa, sehingga pada waktu dibakar selama 1 bulan, harapan kita adalah sudah bersih, sehingga lembaran yang keluar adalah lembaran baru, bagaimana anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Demikian juga berarti juga Idul Fitri berarti juga suatu kebahagiaan bagi seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah, dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh yang diwajibkan atas dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Dengan demikian maka kesempatan yang berbahagia ini tadi kami sampaikan, kami ingin mengutip dalam surah Al-A'raf, surat Al-Isra dan ke-17, yaitu tadi kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di ayat-ayat ini
ada dua unsur tadi kami sampaikan, ada unsur hablum minallah, ada hablum minannas. Dengan demikian, tujuan pokok Allah menjadikan manusia, bagaimana dalam Az-Zariyat itu ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak memberikan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadanya. Dengan demikian maka Allah punya hak yang sepenuhnya untuk apa? Untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Sehingga Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan, hendaklah kalian, hei manusia, alla ta'budu, hendaklah kalian menyembah, beribadah, alla ta'budu illa iyyah, kecuali hanya kepada Dia Allah. Jadi hak Allah adalah untuk diibadahi, untuk disembah, dan tidak disekutukan kepada yang lain. Itu adalah hak Allah, adalah hablum minallah. Dengan demikian maka dari situlah maka Allah mengutus utusan, yang mana pada dasarnya manusia di aslinya ngono adalah manusia itu fitrah Islam, tidak mengenal pada yang lain kecuali yang kenal oleh Allah, dan kenal hanya Allah. Sehingga pada waktu manusia pernah mengikat satu perjanjian, dan surah Al-A'raf ayat 162 itu pernah mengajar perjanjian, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan seterusnya, situ adalah Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, aku Allah mengatakan Tuhan kalian? Maka ruh kita pada saat itulah mengatakan, qalu bala, nggih Gusti, kami bersaksi bahwa jenengan adalah Tuhan kami. Nah, disinilah maka manusia itu fitrah Islam. Dengan demikian maka begitu diturunkan ke bumi, kenyataan ini tidak semua manusia mau beribadah kepada Allah. Tidak semua manusia hanya menyembah kepada Allah, bahkan banyak yang menyembah selain Allah, bukan Allah. Hal semacam ini berarti keluar dari tujuan pokok Allah menciptakan manusia. Dengan demikian maka manusia ini mengkhianati dengan perjanjiannya sendiri pada Allah. Dengan demikian dia termasuk adalah orang yang zalim. Dari sinilah maka Allah mengutus seorang Rasul untuk mengingatkan kembali. Sehingga misi pokok seorang Rasul, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan. Allah mengatakan, sungguh kami telah mengutus setiap satu umat ada seorang Rasul. Apa tugas pokok Rasul di situ? Menyuruh ani'budullah, satu, wajtanabut tauhid. Sembahlah hai manusia hanya kepada Allah. Wajtanabut tauhid, dan jauhilah tauhid. Apa tauhid itu? Khalifah Umar bin Khattab mengatakan tauhid itu setan. Sembahan selain Allah semua tauhid setan. Nah, Rasul semua tauhidnya sama, menyuruh umatnya, hamba Allah untuk memberikan haknya Allah apa? Beribadah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Dengan demikian, kalau ada orang, jadi kami sampaikan tidak mau beribadah, menyembah kepada Allah, mensekutukan Allah, berarti dia termasuk orang yang zalim, atau termasuk orang yang musyrik, mensekutukan Allah. Padahal musyrik itu adalah dosa yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Luqman 31 ayat 13. Jika demikian, orang syirik ini, orang mensekutukan Allah ini, kalau dia tidak mau bertobat sampai mati, tempatnya tidak ada kecuali di neraka selama-lamanya. Dan dosanya tidak akan diampuni selama dia tidak mau taubat sebelum meninggal. Itu kembali pada Quran, yakni surah 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Artinya, orang ini kalau melakukan kesyirikan, ternyata dia tidak mau tobat sebelum mati, maka dosa tidak akan diampuni Allah, berarti tempatnya nanti di neraka selama-lamanya. Tapi perlu diingat bahwa kita melihat Al-Quran jangan langsung comot begitu dipahami saja. Maka ayat ini perlu dimunasabahkan, perlu dicarikan dengan ayat lain, dikompromikan. Kenapa? Allah itu zat yang maha Al-Ghaffar, Ghafur, maha pengampun. Di dalam hadis qudsi Allah tidak peduli kalau hambanya mau bertobat. Dosanya setumpuk langit pun, setinggi bumi pun, sepenuh bumi pun, Allah tidak peduli. Pasti Allah akan mengabulkan, atau pasti Allah akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, jangan mengambil satu ayat saja, maka perlu dikompromikan. Coba kita lihat surat Az-Zumar. Ini surat Az-Zumar ayat 53, yang isinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Rasul Muhammad, kepada hambaku, ya ibadi, hai hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Dia berbuat maksiat yang enggak tanggung-tanggung. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, termasuk syirik. Nah, syirik yang tidak diampuni Allah itu tidak ditobati di bawah mati. Akan tetapi kalau tobat, Allah enggak peduli syirik. Ayat ini, yakni Az-Zumar, ayat 53 ini, asbabun nuzulnya. Ada seorang musyrik, orang syirik. Dia pembunuh, perampok, pezina. Datang pada Rasulullah, tanya, Muhammad, aku ini orang musyrik. Aku pembunuh, aku pezina, pemabuk dan seterusnya. Kalau aku taubat, apakah Tuhan mengampuni? Maka Allah menurunkan ayat ini, yakni Az-Zumar ayat 53. Berarti tidak ada dosa di muka bumi walaupun setumpuk langit, Allah enggak peduli. Dalam hadis qudsi itu, enggak peduli hambaku dosanya setumpuk langit, berlumuran darah, selama mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Ini kembali pada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha huwal ghafurur rahim. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Dengan demikian maka sekali lagi tidak ada satu dosa pun kalau betul-betul ditobati, Allah menjamin akan mengampuni dosa-dosanya. Juga perlu dilihat juga pada Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 sampai 71. Di situ ada kalimat yang akhirnya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi dosa apa saja kalau yang betul-betul ditobati, illa man taba yang pertama, kemudian yang kedua wa amana, yang ketiga wa amala amilan sholihan, Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah mengganti kejelekan-kejelekan dosa-dosanya diganti hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat mendukung bahwasanya orang selama bertobat maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara rahimakumullah, itu diantara adalah haqqu minallah. Jadi kita harus memberikan haknya kepada Allah untuk apa? Diibadahi dan tidak disekutukan. Setelah itu kita punya kewajiban kepada sesama manusia. Dan yang paling pertama dan utama Allah mengatakan di ayat tadi surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Selanjutnya wa bil walidaini ihsana. Yaitu kewajiban kita untuk berbuat baik kepada siapa? Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita. Jadi kepada kedua orang tua kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya memang pada dasarnya itu perintah Allah. Jadi wabil walidain ihsana, perintah itu memang berbuat baik kepada kedua orang tua diposisikan oleh Allah setelah hablum minallah. Berbuat baik, beribadah, kemudian tidak menyekutukan Allah, baru setelah itu orang tua sebagai posisi pertama setelah Allah. Hal semacam ini memang juga Allah sering menyebutkan, termasuk pada Quran surah 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan apa saja. Setelah itu Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Perintah semacam ini diposisikan oleh Allah setelah kita memenuhi kewajiban kita pada Allah, barulah kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Memang ya karena kita diperintah oleh Allah, bagaimana dalam Quran tadi. Di samping itu yang kedua, coba kita bayangkan susah payahnya kedua orang tua kita, termasuk wabil khusus ibu kita, yang digambarkan oleh Allah dalam surat Luqman surat 31 ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Bagaimana orang tua kita, ibu kita saat mengandung. Mulai pertama mengandung mungkin banyak dirasakan oleh seorang ibu yang namanya ngidam. Mungkin begitu makan muntah, mungkin bau harum muntah, bahkan kadang bau suaminya muntah, sehingga mereka tidak bisa merasakan makanan apa-apa. Ada yang tidak ngidam tapi ngebuk, makan tok tidur, makan tidur. Katanya orang gawani bayi. Ya mulai. Bahkan kadang-kadang yang ngidam bukan istrinya, bapak sing ngidam. Hal semacam ini juga pernah kami merasakan. Dari salah satu anak kami 5 itu, kami merasa yang ngidam. Yang jelas Allah menggambarkan pada saat ibu kita hamil, wahnan ala wahnin. Bertambah lama kandungannya besar, bertambah payah, bertambah susah, bertambah berat. Tidur miring tidak enak, melumah tidak bisa, mengurep tidak nyenyak dan seterusnya. Bayangkan sampai ngandung selama 9 bulan kurang lebih. Setelah melahirkan, pada saat melahirkan taruhannya adalah nyawa. Jika anak mati, ibu yang mati. Setelah itu bagaimana rasanya seorang ibu meramut seorang anak mulai dari kecil sampai besar dan seterusnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susah payahnya. Demikian juga tidak kalah juga perjuangan seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan seterusnya, sehingga Allah mewajibkan kepada kita sebagai seorang anak wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada orang tua keduanya. Dengan demikian maka lantas apa yang harus diperbuat oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya?
Maka kelanjutan ayat Allah mengatakan, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Pertama, fala takul lahuma uff. Pesan Allah dalam surah ini, yakni surah yang ke-17, jika salah satu bapak ibumu atau kedua-duanya ya bulughana indakal kibra ahaduma kilahuma, bertambah tua. Tentunya orang bertambah tua bertambah lemah. Kondisinya tidak sebagaimana saat muda. Apa yang harus kita lakukan? Maka perintah Allah di sini ada 2 dan ada 3 larangan. Tadi 5. Yang pertama, fala takul lahuma uffin. Jangan berkata kepada keduanya dengan kalimat uff. Uff itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa kita, hush. Yang jelas, anak mengalirkan kalimat-kalimat, sehingga dengan kalimat itulah orang tua akan tutup mulut. 1000 bahasa tidak bisa bicara. Kenapa? Anaknya bilang, hush, melo urusannya nomai. Itu sudah dilarang oleh Allah. Apalagi lebih dari itu. Sehingga Allah melanjutkan yang kedua, lebih tegas lagi. Tadi kalimat fala takul lahuma uffin, yang kedua wala tanharhuma. Janganlah kalian menghardik kepada keduanya. Bayangkan, ini peringatan. Pertama agak lunak, uffin, dan kedua fala tanharhuma, janganlah menghardik kepada keduanya. Bagaimana kalau salah satu? Sama. Nah, dengan demikian maka sikap kita kepada orang tua kita. Berarti kalau kita tidak sesuai dengan ayat ini, termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu perintah 2 hal. Kemudian ada 3 larangannya. Yang pertama larangan, kedua larangan. Ya. Jadi kalimat fala takul lahuma uffin itu adalah larangan. Kemudian wala tanharhuma juga larangan. Kemudian ada 3 perintah. Larangannya 2, perintahnya 3. Apa 3 perintah tadi? Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan yang sopan, ucapan yang menyejukkan hati kepada orang tua kita. Tentunya di dalam berbicara seorang anak tidak boleh melebihi volumenya. Volumenya ini, suaranya karena tidak boleh melebihi orang tua kita. Umpama orang tua bicara 50 volumenya, anak tidak boleh di atasnya. Maka harus di bawahnya, atau paling tidak sama. Sopan santunnya seorang anak berbicara kepada orang tua. Vis wajahnya pun juga harus betul-betul menyenangkan. Kalau ada seorang anak berbicara kepada orang tua, visnya, wajahnya merengut, apalagi matanya mendelik dan sebagainya, jelas ini adalah termasuk tidak seperti ayat ini. Maka dia termasuk adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian perintah yang kedua, wafid lahuma janahal zulli minar rahman. Perintah yang kedua, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Jadi terhadap kedua orang tua kita maka harus banyak kasih dan sayang, harus penuh dengan kasih sayang. Sehingga di dalam duduk pun juga demikian. Kalau orang tua duduk di bawah, jangan sekali-kali anak duduk di atas. Karena masih banyak orang tua duduk di bawah, anak duduk di kursi. Orang tua di hadapannya, dia berjalan begitu saja tanpa permisi, tanpa sopan santun dan seterusnya. Memang kalau kita lihat anak-anak sekarang lebih pandai daripada kita dulu sebagai seorang anak. Dibanding kita dulu mungkin pada waktu kita dulu mungkin SMA.
dengan anak kita memang ilmunya lebih pintar anak-anak sekarang, tetapi akhlaknya banyak yang tidak seperti orang dulu. Jadi sekolah-sekolah saat ini kalau boleh kami menilai kecerdasannya, ilmunya yang didahulukan, akhlaknya nomor kesekian. Sehingga yang terjadi maka akhlak anak kepada orang tua belum bisa diandalkan. Bagaimana dengan jabatan pondok? Itu pun belum bisa juga menjamin anak di pondok itu baik, apalagi tidak di pondok. Harapan kita sekolahkan sekolah pendidikan agama di pondok. Harapan kita betul-betul keluar dari pondok, keluar dari sekolah agama, menjadi seorang anak yang soleh dan solihah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan kita demikian. Kemudian perintah Allah yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya perintah ketiga. Katakanlah, ya Rabbi irhamhuma, kasih sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mendidik aku pada saat kecil. Dari ayat inilah maka ada dua larangan, yaitu kalimat fala taqul lahuma uffin, larangan yang kedua wala tanharhuma, kemudian tiga perintah wa qul lahuma qaulan karima, yang kedua wafid lahuma janahal dzulli minar rahman, yang ketiga wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, maka seorang anak yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, seorang anak yang telah durhaka. Jadi kalau ada anak sudah tidak bisa mengamalkan ayat ini, maka anak termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, termasuk anak yang tidak berbakti kepada keduanya, termasuk anak yang melakukan dosa terbesar nomor 2 setelah syirik. Hadirin rahimakumullah, Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan pada sahabatnya, hai para sahabatku, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulangi lagi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Diulangi lagi Nabi sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Artinya ini maksudnya, tahukah kalian, aku kabarkan kalian, bi akbaril kabair, dosa yang paling besar. Maka para sahabat menjawab, tahukah kalian dosa yang paling besar dari semua dosa? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul, monggo. Kata kita, monggo. Napa niku dosa yang paling besar dari semua dosa? Nabi pertama mengatakan al-isyraku billah, mensekutukan Allah, dosa pertama. Kemudian dosa yang kedua, wa uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi anak durhaka kepada orang tua merupakan dosa terbesar setelah syirik, termasuk dosa yang sangat berat. Oleh karena itu maka lantas seorang anak dalam melakukan kebaktian atau berbakti kepada ibu bapaknya, apakah sudah dikatakan membalas budi bapak ibunya? Ada satu riwayat bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya mengenai apakah dia melakukan sesuatu yang selama ini sudah termasuk anak yang bisa membalas budi baik bapak ibunya. Nah, maka orang ini bertanya demikian. Namanya adalah Abul Hasan
Al-Mawardi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Mawardi yang artinya kurang lebih demikian. Jadi pada satu hari datanglah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini mempunyai seorang ibu. Saya gendong di punggung saya. Saya tidak pernah bermuka masam kecut, dari mukanya melembut, tidak pernah. Saya bekerja, semua hasil pekerjaan saya, gaji saya, aku berikan sepenuhnya kepada ibu saya. Lantas pertanyaannya, sudahkah saya termasuk atau disebut sebagai pembalas budinya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Tidak, walaupun satu tarikan nafas panjangnya belum dikatakan balas budinya." Orang itu bertanya lagi, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Karena dahulu ibumu membimbingmu, memeliharamu dengan harapan engkau panjang umur. Dan ketika engkau memelihara ibumu, padahal engkau ingin dia mati. Pada waktu ibu kita sakit, pada waktu ibu kita tua, yang kau harapkan apakah panjang umur? Tentu tidak. Yang diharapkan adalah kematian. Kita waktu itu dipelihara ibu kita diharapkan panjang umur, sementara kita memelihara ibu kita yang diharapkan bukan panjang umur, tetapi kematian." Hadis riwayat Abu Hasan Al-Mawardi. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Jadi dengan demikian Rasulullah punya bersabda juga di dalam satu hadisnya, "Man arda walidayhi faqad ardallah." Barang siapa yang membuat suka hati ibu bapaknya, maka sesungguhnya ia menyukakan Allah. Demikian juga dalam hadis yang lain, ridallahu fi ridal walidain wa suktillahi fi suktil walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Demikian juga waman askhata walidayhi faqad askhadallah, dalam maksud membuat kedua bapak ibu kita itu marah, maka Allah marah. Artinya bukan Allah itu marah mengikuti marah orang tua kita, tidak, bukan demikian. Artinya dari dua hadis ini bukan berarti bahwa Tuhan Allah hanya mengikuti kehendak orang tua si anak pada saat marah, tidak demikian. Kemudian Allah ikut marah, tidak, sekali lagi tidak. Artinya Allah tidak suka, tidak ridho kalau ada seorang anak yang mana anak ini memancing orang tuanya marah, memancing orang tuanya sehingga menyebabkan orang tua sakit hati dan seterusnya. Itu maksudnya dalam hadis ini. Lantas dengan demikian, maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, lantas apa dampak negatif dan positifnya? Kalau seorang anak itu, pertama dampak positifnya kalau seorang anak itu berbakti kepada orang tua, dan negatifnya apa? Kalau anak itu adalah hukukul walidain. Yang pertama, dari dampak positif yang akan diperoleh oleh seorang anak kalau anak berbakti kepada orang tua, jelas yang namanya apa yang bisa dia lakukan kebaikan pasti berarti orang menanam kebaikan, maka dia akan menuai juga. Dengan demikian maka nanti seorang anak ini jelas pasti akan disukai oleh Allah. Dengan demikian juga Allah pasti akan memberikan kebahagiaan seorang anak ini. Dan anak kita nanti insya Allah akan taat kepada kita. Dan juga membawakan ketenangan hidup kita, keberkahan hidup kita, insya Allah akan selalu melimpah pada kita. Dan jelas dijamin surganya oleh Allah.
Dengan demikian, apa negatifnya kalau ada seorang anak yang hukukul walidain, durhaka kepada orang tua? Maka ada dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasul pernah menyampaikan, isnani yu'ajjilani fid dunya. Ada dua hal yang mana dua hal ini spontan akan diberikan oleh Allah balasannya di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, pezina. Orang zina itu balasannya akan diberikan oleh Allah spontan di dunia. Penuh apa macam-macam. Kami tidak menerangkan tentang itu dulu. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ini akan diberikan oleh Allah spontan di dunia. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua, jangan mengharap walaupun kaya bagaimanapun, tidak akan barokah harta bendanya, tidak akan bahagia keluarganya. Itu termasuk spontan diberikan oleh Allah. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Pada waktu ada di daerah sekitar Ngampel sana, ada seorang suami istri asal usulnya dari pedesaan. Pada waktu itu dia orang biasa saja, tapi begitu sukses dia kaya raya. Akhirnya pada satu saat yang namanya orang tua dari desa, pakaiannya itu demikian, yang dibawa ya barang-barang desa, pohon, kelopong, telo, sehingga sikap si anak melihat apa yang dibawa oleh orang tua dengan pakai semacam itu, anak menampakkan wajah tidak senang. Mungkin pertama 1 bulan anak masih bisa menahan diri tidak menyampaikannya, tapi bulan selanjutnya anak mulai bersikap dan mengeluarkan kalimat yang tidak enak didengar oleh ibunya. Karena setiap ibu datang ke kota kepada anaknya membawa hal-hal yang tidak diinginkan, dan dia merasa dengan datangnya seorang ibu bapak tadi, dia merasa akan memberikan sesuatu, merasa ada hal yang hilang. Akhirnya si anak mengatakan, wahai bapak ibu, jenengan tidak usah kesini lagi nanti bulan selanjutnya. Tak usah membawa apa yang semuanya, saya tidak butuh itu semuanya. Bagaimana perasaan seorang ibu dikatakan demikian? Maka ibu mengatakan dengan menangis, wahai anakku, nanti bulan selanjutnya ibu tidak akan kesini lagi nak. Ibu tidak akan menginjakkan kakinya di rumahmu. Apa yang terlontar di kalimat selanjutnya? Tapi ingat nanti, kamu setelah ini nanti akan ngemis dengan membawa batok kamu nanti nak. Tapi apa yang terjadi? Betul terjadi. Sedikit demi sedikit kekayaan anak ini akan musnah. Akhirnya ngemis membawa batok. Ucapan seorang ibu itu adalah seperti ucapan Nabi kepada umatnya. Ucapan seorang ayah ibu kepada anaknya sangat manjur sebagaimana ucapan atau doa seorang Nabi pada umatnya. Maka hati-hatilah, jangan memancing kedua orang tua kita sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia, demikian juga kalau kita membuat orang tua senang hati dan sebagainya, tidak ada ditanya seorang tua yang tidak senang. Oleh karena itu maka hati-hatilah kita sebagai seorang anak. Rasanya sangat bahagialah, bersyukurlah kalau masih punya kedua orang tua, walaupun salah satunya, sehingga kita masih punya lapangan, punya kesempatan untuk berbakti kepadanya, punya kesempatan, punya lapangan untuk memperoleh surga dengan lewat berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah tidak ada, bagaimana? Apakah masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kalau sudah tidak ada kedua orang tua kita? Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, masih adakah kebaikan kepada kedua orang tua kita yang harus kita lakukan ya Rasul? Maka Nabi menjawab, ada 4. Yang pertama ad-du'a wal istighfar. Yang pertama adalah mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua
Al-wafa'u yahdihima, yaitu memenuhi. Yang kedua, menunaikan janji mereka. Kalau mereka punya janji pada waktu saat hidup belum dilaksanakan, maka seorang anak wajib melaksanakan janji itu. Yang ketiga, wa ikramu siddiqihima. Yang ketiga, menghormati teman-teman mereka. Kalau dulu bapak kita, ibu kita punya teman akrab, maka kita sebagai seorang anak menghormati teman bapak ibunya. Yang keempat, wasilatul rahmi allati rahimulaka min qabiyaru Ibnu Majah. Yang keempat, yaitu menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu kecuali dari bapak mereka. Masih punya 4 kewajiban. Hadirin Bapak Ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, itulah di antara hablum minallah dan hablum minannas. Dengan demikian kami tambah juga untuk menjelang lebaran nanti, tentunya kita tidak hanya harus berbuat baik saja kepada kedua orang tua kita, tetapi karena kita sebagai manusia mungkin kita berhubungan dengan manusia yang lain, sehingga perlu ada namanya halal bihalal. Perlu diingat di dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan pada sahabatnya, ada daruna manil muflis, itu hadis bisa dibuka di Riyadhus Shalihin hadis ke-220 yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, ada daruna manil muflis, qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata, faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti satu wa qad syadama hadza wa qadhafa hadza, 2, 3 wa akala mala hadza, 4 wa safaka dama hadza, 5 wa dharaba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha alaihi fi finnar, rawahu Muslim. Artinya demikian kurang lebih. Nabi bertanya pada sahabatnya, tahukah kalian hai sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasul, dia adalah orang yang sudah tidak memiliki uang 1 dirham pun, dia tidak pula punya suatu benda apapun. Itu bangkrut menurut kita. Apakah dibenarkan kalimat itu oleh Rasul? Ya, itu memang bangkrut dunia. Bagaimana dimaksud oleh Rasul? Bukan bangkrut dunia, tapi bangkrut di akhirat. Sehingga Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut, pailit dari umatku, mayati yaumal qiyamati, orang yang datang di hari kiamat, membawa apa? Bisolatin, membawa pahala sholatnya banyak, sholat wajib, sholat sunnah banyak pahalanya. Wasyamin, pahala sholat puasanya banyak, wajib sunnah. Demikian juga wazakatin, pahalanya zakat, pahalanya sedekah, pahalanya macam-macam. Menurut perhitungan mereka masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang ini banyak punya urusan sesama manusia yang tidak diselesaikan. Apakah urusan hutang, apakah urusan pernah menyakiti, memukul, membunuh, menuduh dan seterusnya. Akhirnya pada waktu orang ini diproses di depan Allah, nah saat itulah datanglah seorang minta pengadilan. Yang pertama, waqad syadama hadza. Begitu orang ini mau diproses, ditimbang, akan dimasukkan surga, ya Rabbi, aku mohon pengadilan, orang ini telah pernah qad syadama hadza, dia pernah menuduh kami zina ya Rasul, ya Allah, pada dia kami tidak pernah melakukan itu. Aku mohon pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Maka yang dilakukan oleh Allah adalah pahala-pahala kebaikan orang yang menuduh ini diambil, diberikan pada orang yang dituduh, berkuranglah pahalanya. Kemudian apalagi di hadis digambarkan yang kedua,
adalah wa qallafa hadza. Jadi yang pertama tadi menuduh zina. Kemudian wa qallafa hadza. Dia pernah mencaci kami ya Rasul. Maaf ya Allah. Sehingga kami sampai merasa sakit sampai sekarang ya Allah. Belum bisa hilang dengan caci maki itu. Aku mohon pengadilan ya Allah. Demikian juga akhirnya Allah mengambil kebaikan orang ini, pahala orang ini diberikan pada orang yang dicaci maki. Rupanya masih banyak urusan digambarkan dalam hadis. Yang ketiga, wa akala malahada, ya Rabbi, aku mohon pengadilan orang ini pernah memakan hak saya, mengambil harta saya, mengambil pelem saya, ya Rabbi, aku mohon pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Allah sama, kebaikannya diambil, diberikan pada orang yang harta bendanya diambil. Lantas habislah semua kebaikan. Ternyata datang lagi, ya Rabbi, aku mohon pengadilan ya Rabbi, orang yang telah membunuh saya. Aku mohon pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kebaikannya sudah habis. Akhirnya dosa orang-orang yang dibunuh tadi, dosa orang-orang dizalimi tadi, dosanya diambil, diberikan, dipekulkan kepada orang yang membunuh. Akhirnya dia kebaikannya sudah habis total, ditambahi dosa-dosa orang yang telah dizaliminya. Jadi sekali lagi, kalau kita masih punya urusan di dunia, segera kita selesaikan. Atau kalau memang kesalahan, ya minta maaf. Kalau memang makan harta bendanya, iya minta ridhonya. Kalau memang hutang, segera selesaikan hutang. Jangan dianggap hutang dunia tidak dirusi oleh orang yang hutangi, bebas beres, tidak. Nanti di akhir ada urusannya. Jangan dia mengambil uang negara, korupsi negara karena saking pinternya. Dia punya uang banyak, menyuap hakim, akhirnya bebas. Akhirnya dia memang betul bebas. Jangan diharap nanti di akhirat akan bebas dari semua urusan itu. Tidak. Semua akan diproses oleh Allah. Dengan demikian maka orang macam ini kalau punya urusan, sesama manusia tidak dibereskan sampai di bawah mati. Sementara orang yang terzalimi tidak ridho, maka nanti akan diselesaikan oleh Allah dengan cara transfer amal. Akibatnya Nabi mengatakan pailit, bangkrut. Kalau sudah demikian, hadis mengatakan akhirnya apa? Fatulihat alaihi summatul finnar, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min rawahu Muslim. Bisa dibuka hadis Riyadhus Shalihin hadis ke-220. Sekali lagi maka walaupun kondisi barangkali tidak memungkinkan untuk pulang Lebaran, maka paling tidak kita WA, telepon dan seterusnya, usahakan tetap kita bisa bertemu dengan orang tua kita, bisa bertemu dengan teman-teman kita. Untuk apa? Untuk bersilaturahim, walaupun tidak bertemu jasad, tetapi barangkali lewat WA, boleh begitu dan seterusnya. Yang jelas kita bisa beromong-omong, bisa minta maaf, saling mendoakan dan seterusnya. Sehingga kalau kita malas, kalau kita tidak mau menyelesaikan urusan sesama manusia di dunia, maka ingat nanti di akhirat kita akan ngemudriji, artinya kita akan bangkrut, karena semua urusan akan diselesaikan oleh Allah secara adil. Yang kecil pasti ketahuan, apalagi yang besar. Sekali lagi mudah-mudahan kita mau merasa gak sungkan. Kalau memang kita merasa berbuat dosa, salah, segera mohon maaf. Hanya orang yang punya jiwa yang bersalah yang mau minta maaf. Demikian juga hanya orang yang punya jiwa yang bersalah yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan biasanya kalau Lebaran itu insya Allah mudah untuk maafkan. Tapi perlu diketahui yang namanya minta maaf tidak harus nunggu Lebaran. Kalau kita melakukan kesalahan,
minta maafnya, minta ridho nunggu kok nak yo. Apa kita yakin besok masih ada umur kita? Bagaimana kalau kita tidak punya kesempatan untuk melakukan itu? Maka jangan ditunda-tunda. Kalau sudah kita punya niat baik, segera. Karena apa? Sekarang kita punya niat baik, ada ditunda. Besok lain lagi urusannya. Setan tidak tinggal diam. Setan punya rencana, harus gagal. Nah, itu kembali pada surat Al-A'raf ayat 16, 17, dan seterusnya. Hadirin santriwan santriwati, sekaligus juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah materi yang kami sampaikan. Barangkali kita nanti tidak bisa mendengarkan ceramah atau khutbah lebaran, maka ini sedikit banyak kami sudah sedikit banyak memberikan masukan-masukan. Syukur-syukur nanti juga pemerintah merubah aturannya, merubah kebijakannya, sehingga nanti saat itu sudah dibolehkan bebas untuk bersolat di masjid dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan tambahan lagi. Terima kasih atas semua perhatian dan masukan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah.